Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Hai, selamat datang di podcast atau curhat bareng Nina. Edisi episode pertama nih ya. Wih, luar biasa. Agak lain ya. Ini podcast atau room curhat entahlah. Nah, ini pokoknya alam terbuka, Alam terbuka. keren, Suka-suka. view-nya indah Bebas. tuh. Teman-teman, ada bukit, sawahan hijau. Ini kalau lebih keren lagi, nak, Apa? ada kereta lewat tuh. Tadi kelihatan lewat, Iya, telat. telat. Bisa nanti inilah itu mah bonus ya, bonus. Bonus. Nanti minta di slow motion kayaknya teh si masinisnya bilang kalau lewat ya pelan-pelan bisa nggak? Pelan-pelan Pak Supir. Oke, kali ini bintang tamu aku adalah seorang YouTuber. Wih, YouTuber kontennya tuh random sih. Kadang horor, kadang sosialita ya. Kadang ya gaya-gayaan entahlah ya. Nama channelnya tuh Bang Samot. Welcome to my channel Bang Samot. Satu kehormatan ya Bang Samot bisa hadir di sini, luar Iya, biasa. makasih udah ngundang juga. Nah. Iya, Ya, kita ngobrol seru-seruan. seru-seruan, Nggak usah serius. Nggak usah ya. serius. Karena gue orangnya sebenarnya nggak kurang bisa serius. Diseriusin kapan nih? Atau menyeriusin? Nanti bincang-bincang sama Bang Samot ini ya. Ini Bang Samot ini salah satu YouTuber ya tadi. Tapi ini sebelum perkenalan ya, langsung aja apa gimana nih? Langsung Boleh, aja langsung nih. aja Oke, nih. langsung saja Jadi, nih. mempersingkat waktu, nak. Mempersingkat waktu. Takut hujan? Takut hujan. Orang takut ditinggal kawin, ini takut hujan. Takut. Bang Samot, Yap. sebelum membahas kesuksesan Bang Samot sekarang nih ya, boleh cerita sedikit sebelumnya nih, seperti apa sih rutinitas Bang Samot? Katanya dulu pernah sebagai karyawan pabrik. Betul. Coba diceritakan. Sekitar apa tahun berapa ya? Pernah jadi buruh Buruh pabrik. dari 2011 sampai 2019. Lumayan luar biasa. 8 tahun berarti ya? Pertama mengenal YouTube sudah lama ya. Oh, Terus suka nonton channel-channel orang lain kan ya. Cuman belum tertarik pada saat itu pas 2018. Nah, gua sebenarnya iseng-iseng doang sih bikin kayak vlog gitu, bikin video. Dan waktu itu kontennya juga random sih. Ada kayak konten otomotif, balap-balapan tuh motocross. Awalnya itu Terus awalnya tuh pas 2018 ya. Apa namanya? Mau otomotif, mobil, off-road kayak gitu, terus pemandangan alam kayak konten perjalanan dan acara lah kayak gitulah. Macam-macam. Oke, stop ya. Itu perkenalan. Jadi dulu memang Bang Samot tuh pernah jadi seorang buruh pabrik. Oke, next. Tuh. Apa yang paling membuat gerah atau merasa tidak nyaman dengan pekerjaan yang stabil? Stabil dong, buruh pabrik tuh jangan dikira loh gajinya gede. Betul. UMR. Apalagi kalau Terus udah ada bonus. Gitu. bonus. Apa yang membuat gerah dan tidak nyaman? Apalagi kalau udah ada apa namanya lembur. Wah, makin gede itu. Sebenarnya sih bukan masalah apa namanya yang tadi kata Nina apa? Buat gerah atau tidak nyaman Gerah, gitu? tidak nyaman atau apa satu lagi tuh? Bosan, Bosan ya, titik jenuh. jenuh. Itu karena memang pada saat itu 2019 di pabrik itu memang ada lagi momennya memang PHK massal. Oh iya, sempat ya, Sukabumi PHK memang massal. sempat itu ya. Itu pada saat itu kan kerja itu di pabrik itu di gedung apa sih, di Blok A ya? Blok A. Di Blok A memang satu Blok A itu sekitar berapa ribu gitu karyawan. Itu di PHK massal. Sebelum jatuh waktu PHK, Bang Samot udah lebih dulu keluar, resign. Jadi SPD resmi. Oh, resmi ya, bukan Iya. PHK-an. Bukan. Oh, Jadi ya, keluar resmi. duluan nih, keluar duluan. Oke. Mungkin kalau PHK jatuhnya PHK itu apa tuh namanya? Pesangonnya lebih gede itu. Sayang sekali. Sayang Anda sekali. belum beruntung, tapi gak apa-apa rezekinya sekarang ya. Cuman beda nih kalau SPD resmi itu kurang dari yang Ya, yang itu. dikategorikan negatif itu lah memang ya. tujuannya memang tadinya pengen fokus di YouTube, ekspor di YouTube. Kebetulan nih pada saat itu pandemi, ada COVID ya, ada wabah pandemi sekitar tahun 2019 akhir itu kebetulan banget. Kan di saat pandemi itu tidak boleh ada orang-orang berkumpul ya, tidak boleh orang berkeliaran ya, apa namanya itu PPKM apa PPKM. Nah disitulah makanya sulitnya kalau mau ngonten tuh sulit ya. Jadi setiap kayak model macam apa tempat
wisata itu kan wisata ditutup. ya, Ah, betul. Terus kayak event nggak ada. Jangan kan gitu Stop ngegosip dulu. sama tetangga aja nggak boleh. Betul. Nggak boleh, betul Gosip kan juga nggak nggak boleh. boleh. Nggak boleh. Nah disitulah akhirnya, wah bingung nih konten apa. Itu 1 bulan nggak konten tuh. Dari akhirnya ada temen tuh, teman dekat dari Bogor. Dia memang kreator YouTube tapi konten horor. Akhirnya dia ngajak. Ya udahlah, lu daripada nggak konten udah ikut gua aja konten. Tapi gua jadi konten horor dia bilang. Dari situ kan memang sebenarnya basicnya penakut, agak penakut lah, nggak terlalu penakut. Kita nyobalah di situ. Pertama konten masih daerah Sukabumi kalau nggak salah. Kebetulan yang temen dekat-dekat aja. enggak, kebetulan teman memang main ke kontrakan Samot, main terus ngajak explore di Cibatu. Itu ada apa ya? Ada bangunan pabrik terbengkalai. Situ. Cibatu. Akhirnya nyoba. Oke lah, gue cobalah terjun di konten horor. Pada saat itu langsung explore-nya live streaming. Langsung live streaming. Lihat tempatnya, wah serem kan, bikin merinding. Ya udah lu cobalah biarinlah, katanya lu jangan usah takut. Buat temenin dulu deh. Nah ditemenin dulu teman-teman nih. Ditemenin dulu, di backup dulu dari belakang sekitar 3 meter. Itu live streaming ya, gue cobalah live streaming. Malam dong berarti ya kalau malam. Itu jam 12 malam. Kikuk dong pertamanya, gue harus ngomong apa, cara kayak host mana yang misteri kayak diajaknya gimana. hantu lagi. Hantu. Host misteri kan gue belum pengalaman kayak gimana caranya, terus dikasih tahu sedikit ya, masukan sama temen gini oke. Akhirnya terjun tuh live streaming pertama. Itu hanya kuat sampai 15 menit karena memang ditinggal di pertengahan jalan. Mungkin di menit ke berapa gitu, pertengahan dari 15 menit gue ditinggalin sama temen gue. Lari ya bagaimana? Enggak, gue tetap bertahan. Ya, temen gue kemana ini? Tapi gue berani udah aja slow sampai kayak nantang gitulah. Cuman di situ timbullah kekocakan. Kan kalau gue eksplor tuh ada lucunya. Jadi emang bukan dibikin pembawaan ya, pembawaannya emang karakter pembawaannya jadi spontanitas lucu itu aja gitu ya. Keluar orang penonton pada ngakak. Akhirnya di menit ke-15 ada suara breng di atas tuh kayak seng ya. Gua entah itu setan di situ, entah itu halusinasi, entah orang yang jahil kan gitu nggak tahu ya. ya. Akhirnya gua di situ lari tunggang-langgang. Takut. Lari, pengalaman perdana mungkin. Iya. Awal-awal ya. Diketawain sama penonton. Itu penonton awal udah bagus loh. Oke. Jadi Gitu, itu permulaan berarti pertamanya. awalnya tuh dari PHK, sebelum PHK terus ada COVID juga, jadi tertantang ya, banyak waktu jadi eksplor hantu gitu ya, karena betul. gak boleh ke tempat wisata ya. Dari situ udah tuh lanjut ekspor kemana-mana karena dari hasil PHK, bukan PHK, SPD, ya dari hasil SPD. situ ya buat modalnya konten kemana-mana. Oke, tahan dulu sekali nih, enggak sekali 2 kali, 2 kali atau 3 kali di backup dulu sama teman ya, karena masih takut. Dan kesananya itu ekspor bener-bener sendiri. Kita lawan rasa takut. Tapi memang nggak ada setan yang asli, itu nggak ada teman-teman. Hantu yang bener-bener nampakin depan muka atau jauh nggak ada. Cuman selebatan itu sering. Itu sebenarnya memunculkan tuh sugesti diri. Iya, kalau kita ngerasa takut atau gimana, parno lah ya istilahnya, parno. Itu kayaknya makin takut loh kalau gitu. Karena narik energi, katanya narik energi. Bener, setan juga katanya sih hantu itu malah lebih suka takut lebih suka sama orang yang takut. Iya, karena energinya kan kerasa gitu. Hanya sama orang yang berani itu nggak ada. Oke. Terus keputusan untuk berhenti dari pekerjaan tetap nih, itu kan pasti sangat berat ya, selain SPD atau gimana. Bisa diceritakan seperti apa percakapan sama diri sendiri atau meyakinkan diri sendiri atau sama keluarga atau sama teman gitu? Sebenarnya sih pas mengambil keputusan untuk pasti bimbang kan, berhenti. pasti bimbang. Enggak bimbang juga sih. Langsung aja riset. Gue pengen fokus di YouTube. Bang udah niat banget ya, udah niat. Dan nggak pernah istilahnya diskusi sama keluarga atau sama siapapun, gue keluar aja. Benar, real sendiri yang mau. Mau. Keren. Oke, tak pernah merasa takut
di gagal gitu, takut dicemooh atau takut tidak bisa bayar tagihan gitu? Karena kan konten tuh kan ya, awal-awal pastilah penuh Betul. perjuangan ya gitu. Ada nih. perasaan takut seperti itu tidak? Nggak ada sih, nggak ada perasaan Nggak ada, takut. karena yakin. Kedepannya takut gagal atau Ah. nggak sukses. Memang sampai sekarang ini gue belum bisa dikatakan sukses teman-teman. Tapi kan alhamdulillah bisa menafkahi diri sendiri. Iya, sama cukup untuk sendiri. Itu alhamdulillah Diri sendiri. lah. Terus untuk kemajuan channel juga tidak terlalu maju, tidak maju malah. Kalau menurut Tapi saya berjalan lah ya. berjalan aja. Walaupun stuck tapi berjalan lah ya. Kita konten udah kemana-mana ya, udah keluar budget berapa ya. Itu kan setiap lokasi kita harus bayar. Iya. Tidak semua ada yang gratis ya. Nggak Kadang ada. gitu, orang tuh ngelihatnya tuh kadang, oh YouTuber. Iya. Ada apa gitu. Orang anggapnya ya YouTuber itu katanya banyak duit. YouTuber yang kayak gimana dulu? Yang kayak Kalau begitu yang dulu. sudah sukses, sukses itu dalam arti penontonnya itu banyak yang nonton video kita misalkan ya. Setiap video itu misalnya puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan, itu sukses. Ini kalau ratusan, 2.000, 3.000, mana bisa sebulan bisa. sekali gajian gitu. Tapi tidak ada yang tidak mungkin ya. Iya, tidak ada yang tidak mungkin. Iya, betul. Tetap berjalan aja. Iya. Step. Siapa tahu ini udah sukses sih. Udah bisa diundang di sini tuh orang-orang sukses. Percaya gak nanti ke depannya ini Pak Wali Kota mau ke sini, Iya. itunya Pak Nah, Bupati juga benar. mau ke sini, nanti KDM juga mau ke sini. Karena di sini, Nina kan di ini sini. salah satu jurnalis teman-teman Amin. di Amin. Sukabumi Express ya Naya. Iya, iya. Jadi Betul, di media Sukabumi. media Sukabumi. Jadi kenal sama pejabat-pejabatnya itu pasti namanya jurnalis, pasti kenal Kenal sama. tapi tidak dikenal. Eh, Oke. Apakah punya safety net atau tabungan peluru gitu untuk beberapa bulan ke depan atau ini murni all in dan pasrah atau ada uang PHK tadi teh udah PHK uang SPD ya Iya. ada pesangon gitu Itu digunakan sampai limit itu. Sampai limit. ada 60 miliar Kurang lebih ada. alhamdulillah ya jadi uang pesangon itu dipakai Tapi, buat kita. Di Bang Samot sempat vakum di YouTube. Sempat kenapa Vakum tuh 2 tahun lebih lah, 2 tahun setengah. Itu karena kerja sempat kerja di salah satu PT juga sih, cuman nggak lama. mungkin itu salah satunya tuh Iya. bukan gagalan ya Iya, karena memang kurang nggak konsisten. algoritmanya gitu Iya, ya nggak konsisten. Cuma kalau terus mungkin insya Allah ya bakal maju naik di horor ya. Cuman 2 tahun setengah itu sempat kerja di orang, dikerja juga di salah satu channel, di dua sempat channel, dikerjain juga channel orang yang satu kayak dikerjain, kayak dimanfaatin. antara kerja dan dikerjain tuh Ah, beda banget Pak beda. Itu Itu dikerja. kayak dimanfaatin. Oh, Pokoknya udah nggak usah dibahas kalau itu. Pengalaman Nah, akhirnya ya. kedua direkrut lagi oleh salah satu channel. Ini dia seorang ahli spiritual. wow Dia orangnya baik. Namanya Bunda Melati Ratu. wih Bunda Orangnya Melati. baik banget. Alhamdulillah ya itulah ketika kita Maya yakin aja ada fasenya ya semua juga ada pengalaman ada pelajaran ketika kita jolimi insya Allah nanti akan ada yang menolong yang penting kita udah berusaha semaksimal mungkin Tapi kalau nih ada satu cerita nih, Apa ada nih? satu yang tadi Nak bilang barusan dijolimi. dijolimi ya. Itu jadi kayak ada beberapa orang pintar lah. Kamu tuh kesuksesan kamu tuh kayak ada yang nutup. Wow Jadi kamu tuh seperti ada beberapa orang yang nggak suka kamu sukses. terus Kalau gua kan nggak percaya Iya. nggak percaya hal kayak gitu ya. Tapi beberapa orang Bilang- itu pun bukan orang biasa, tapi orang memang ahli spiritual. Dukun ada yang bilang kayak gitu. terus gimana Nggak nyoba untuk kita minta syariat atau minta bantuan, nggak, udah aja biar Allah Udah yang aja, biar kalau Allah memang yang betul begitu seperti itu adanya, Allah aja biar nanti yang balas. percaya sama Jadi makanya takdir gitu. hidup jujur ya, hidup Bang Samot itu antara pokoknya cukup aja. Alhamdulillah udah cukup alhamdulillah Ada Rasa pokoknya cukup. cukup tidak cukup tetap disyukurin. Alhamdulillah ya memang harus begitu sih Jadi nggak berlimpah.
Ya mudah-mudahan setelah ini insya Allah terbuka ya, yang iri juga dibukakan hatinya, mungkin ya tidak ada yang tidak mungkin, kembali lagi takdir bersama, mungkin yang penting ngejalanin apa yang sekarang dijalani dan mensyukuri apapun yang dimiliki gitu ya. Insya Allah kedepannya serahkan sama Allah yang Maha. Serahkanlah hidup. Oke, reaksi orang-orang terdekat seperti apa saat bilang mau berhenti dulu? Keluarga ada yang komen, ngapain sih kalau berhenti, udah enak-enak misalkannya di sana. Awalnya ya begitu nanya. Oh, ya. Pengen fokus di YouTube ya, mudah-mudahan mereka berdoa, keluarga juga support pada saat itu, ya udah didoain supaya sukses dan mereka juga tahu kalau di pabrik itu memang ada PHK-an lah pasal Jadi paham ya, mengerti ya, toilet tutup bangkrut ya, jadi memahami ya maksudnya. Cuman karena Samot duluan keluar gitu ya, kenapa nggak pas PHK-nya itu kan lebih gede pesangonnya katanya, itu doang bukan rezeki ya. Ini di tahun pertama, tahun-tahun awal yang penuh perjuangan, realita pahit di balik layar. Oke, bicara tahun pertama, bayangan versus kenyataan. Apa hal yang paling mengejutkan, paling sulit yang dihadapi setelah sepenuhnya menjadi konten kreator? Ekspektasi kan tinggi nih, langsung sukses. Ternyata faktanya setelah dijalani apa tuh kesulitan? Ya itu mungkin ya salah satunya itu yang menjegal kesuksesan mungkin, karena vakum yang 2 tahun setengah ini, vakum tidak konsisten, akhirnya kan mulai lagi 2024 kemarin kita konten ya masih belum nanjak, masih sekarang berjuang, mencoba untuk konsisten lagi. Tapi justru kembali lagi random lagi nih sekarang, nggak malah lebih ke seringnya explore siang hari. Ada konten sosialnya, belusukan ke kampung, kadang motovlog, kadang apa aja lah. Nih terakhir tadi nih hari ini tadi siang tuh explore kembali lagi review bangunan terbengkalai. Kan? Kok horor lagi? Tapi nggak malam ya, tapi review siang. Cuman memang ceritanya misteri sih. Ada dari ya begitulah. Karena memang ngelihat jeda penonton horor ya, orang-orang tuh kadang ngelihat takut ya, dan takut. Mungkin kalau agak siang hari dilihatnya ini mah nggak terlalu horor gitu. Lebih ke review tempat bangunannya teman-teman ya. Kalau siang itu kan konten horor tuh ada yang review siang, terus ada yang review malam. Kalau banyak peminatnya mau malam nih, mau gitu. tengah malam. Kadang gimana penonton, kalau penonton bang coba malamnya explore di situ, oke kita jawabin, nanti malamnya kita balik lagi ke situ. Kadang begitu. Tapi kan udah setahun ini, mungkin mau 10 bulan ini kontennya siang terus. Ya. Banyak yang bilang kan konsistensi adalah kunci. Tapi kalau konsistennya saat viewersnya baru 10 subscribe ya, yang baru-baru itu kan naik-naik, uang juga belum masuk, itu pasti berat kan ya. Sebagaimana melewati fase padang pasir di awal-awal gitu, melewati itu seperti apa awal-awal? Ya sabar aja. Sabar terus share ke tetangga. Nah begitu caranya. Ini sabar, maksudnya sabar, ngonten terus, ya upload video terus, walaupun penonton masih sedikit ya, ada yang naik, ada yang kebanyakan sedikit. ini juga yang nonton baru 10.000. Ini juga aku juga udah share ke tetangga, ke teman, kadang cuma udah nanti gitu. Kita kan udah berusaha bagaimana caranya biar video kita, salah satu video kita ditonton banyak orang, dan bisa kemana di media sosial kayak Facebook, Instagram, terus TikTok lah. Ya kalau mereka ya sepi, tetap aja sepi. Mereka kalau nggak ada yang harus benar-benar diri konsisten. Kita coba nge-branding diri sudah dari dulu. Kita coba, udah kita coba. Tapi memang belum ada. Entahlah, kadang-kadang gue mikir begini loh nak, apa bener ya omongan para orang pintar itu, gue tuh ada orang yang memang tidak suka gue sukses, makanya kenapa nggak dicoba? Tapi memang hal-hal seperti itu memang kapanpun masih ada ya. Ada orang yang kenapa nggak dicoba? Nggak tahu, pernah mau diobatin nggak? Biarin aja.
Kenapa dicoba? Siapa tahu udah diobatin langsung cet merasa Nah, itu. Cobalah dicoba sama Bunda tadi itu barangkali kan. Pernah sama Bunda ngomong kayak gitu, tapi masih belum yakin, masih enggak, belum. waktu itu kan waktu kerja sama Bunda itu Bunda pernah bilang gini, udah ikut saja sama Bunda kemana-mana ikut, maksudnya sekalian ekspor juga kan di situ Bang Samad sebagai kameramen dan editornya Bunda si Bunda. Jadi kemana-mana ekspor tuh bukan hanya maksudnya di Jawa Barat, tapi di Jawa Tengah, Jawa Timur sama Bunda. Kalau di daerah Jawa-Jawa itu kan banyak ya. Sekaligus kadang-kadang ke rumah pasien. Jadi, langsung gitu ada pasien yang tidak datang bisa ke rumah pasien sekalian explore gimana gitu. Memang sebagai platform ini aja promosi sebenarnya. Jadinya tetap aja berjalan ya untuk yang mau misalnya baru 0 subscribe, baru 10, baru 100, baru 1000 juga tetap berjalan aja ya. Terus skill apa yang harus dipelajari dengan cepat dan otodidak ya? Sebelumnya kan tidak pernah terbayangkan ya, asalnya dari buruh pabrik tiba-tiba jadi konten kreator yang biasanya cuma masukin produk, paketin barang gitu, tiba-tiba jadi konten kreator. Ada skill tertentu gitu kayak semisal editing, CEO, public speaking atau manajemen mental? Nggak ada, gitu? kita otodidak. Mengalir aja. Jadi mengalir aja berjalan. apa adanya. Dari awalnya kikuk atau ngomong kaku jadi cara lancar. ngomong. Ya begitu. Keren sih itu otodidak karena dia Makanya kalau nonton video yang dulu lucu ya. garing. Ngomongnya agak enak, pokoknya tidak ada aksen yang gimana itu. Aksennya belum dapat. tahu, belum dapat ya, belum tahu Iya. kayak gimana Kalau nih sekarang harusnya. kan udah enak lah aksennya, terus ininya udah enak. Ada gimmicknya, penyampaiannya penyampaian. apanya gitu. Enak. Oke. Semua juga bisa karena terbiasa. Terbiasa. Betul. Oke, kira-kira konten apa atau momen apa yang menjadi turning point untuk channel Bang Samad ya? Saat dimana sudah mulai meledak nih, awal-awal meledaknya karena apa? Terus tiba-tiba penghasilan melejit nih. Nggak pernah meledak. Gak pernah meledak tapi dapat penghasilan kan? Ya paling tidak, Ya, paling istilah, banyak nih, kalau paling meledak banyak. itu bom. Meledak tuh bom. Tapi aku hanya petasan. Oh, Petasan apa? Meletus ya. Nah. Tapi kan nyala. Iya, menyala, meletus lah. Dan didengar. Bukan seperti orang lain bom. Yang bom tuh Luar biasa. menghancurkan. Nah itu maksudnya suksesnya kelihatan banget. Kalau aku cuman petasan. Tapi Jadi, kan petasan juga Ada menyala. penghasilan, tapi yang enggak seperti orang lain yang udah sukses. Belum. Setiap bulan itu ada penghasilan. Tapi kalau Bang Samad beda. Tapi yakin jadi bom, bisa jadi bom nggak? Petasan juga kalau Mudah-mudahan dikumpulin ya jadi itu, kalau bom. konsisten makanya gini loh nak. Nih konten sekarang ini random lah ya. Maksudnya lagi cari jati diri nih. Jati diri dalam arti suatu saat mungkin ada salah satu konten yang meledak. Nah itu bakal yang Bang Samad jalankan. Oke, karena mulai Konsisten. lagi juga kan ada 2024 ya, mulai baru anggap aja mulai tahun pertama berarti kan. 2024 itu 2024. kalau nggak salah pertengahan 2024 mulai itu di Expo Horor ya, malam-malam kita keliling Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Itu 7 bulan yang lalu. Nah pas sekarang kebetulan sementara memang lagi tinggal di Sukabumi ya, ada kerjaan sedikit ya, sambil konten pun seminggu sekali, Jadi tetap seminggu 2 intinya kali gitu. dijalani ya, walaupun ada kerjaan Iya. itu harus Betul. dijalani. Mungkin kalau kemarin kan fokus di kerjaan, jadi konten enggak gitu salah satunya. Padahal sayang kan, Ya. udah ada viewers, udah ada penonton juga yang Sekarang justru penonton setia. baru-baru yang sekarang apa-apa. Jadi kan baru juga ya, semua mudah-mudahan lebih melejit lah dari tahun-tahun penonton sebelumnya. lama udah nggak kelihatan. Udah punya channel Pak. Kadang itu yang jadi penonton sekarang jadi Benar. konten kreator Pak. banyak penonton yang tadinya cuma nonton ya malah jadi ikut-ikutan jadi kreator. Iya. Oh iya banyak sih. Iya, aku juga kan dulu suka nontonin Ah, doang gitu ya. bener. Sekarang ikut-ikutan. Awal-awal gitu. Iya. Kita sama betul. begitu. Oke, bagaimana cara mengelola tekanan untuk selalu kreatif dan tidak kehabisan ide? Apakah pernah mengalami burnout atau kreativitas mandek? Ini bingung mau ngapain lah? Apa Iya. mau ke rumah tetangga gitu? Apa mau ide apa? Ya tapi ya itu dia lah. Nggak terlalu mikirin itu sih sebenarnya. Nah, jadi Berjalan- ngalir aja, mengalir jalan apa adanya gitu, Jadi lebih apapun. enjoy lah ya, enjoy.
Kalau boleh bandingkan nih, mana yang lebih melelahkan? Kerja fisik 8 jam atau kerja sebagai konten kreator 24/7 hari kadang ya? Betul. Belum ngedit, belum explore, Iya. belum aduh besok kemana lagi? Benar. Kerasa. Mana yang paling melelahkan? Kalau yang tadi seperti ya buruh ya, jadi buruh itu sebenarnya nggak terlalu capek juga sih. Penghasilan tetap ada setiap bulan. Iya. Ini kalau jadi konten kreator sebenarnya enak, kayak main aja, dianggap aja main kemana-mana gitu. Hobi yang dibayar, dia bisa traveling. Cuman bisa lebih apa. banyak pengeluaran. Pemasukan Iya sih. itu aja. Seimbang ya, tapi kan ada terapi healing Ya, ya, ada terapi betul. itu ya, ada kepuasan tersendiri Iya, ya. itu doang. Kalau mungkin kalau di pabrik kan orang Kadang-kadang suntuknya ya itu karena kerjaan. Tapi mau main alhamdulillah. aja susah, mikir-mikir lagi belum besok harus kerja. Tapi kalau orang konten kreator kan mau main, mau Bebas seharian sih, tidur, bebas. mau seharian Cuman itu dia pengeluarannya besar. seimbang. Ya segala sesuatu juga seimbang. Ya. Dan segala sesuatu pasti ada resikonya ya. Resikonya itu tadi. Terus kalau minat jadi konten kreator ya harus siap tuh. Sekali keluar, sekali Iya. jalan, Betul. jangan berharap oh ini pasti dapat duit deh. Ini pasti belum tentu ya, belum Jadi tentu. sekali lagi teman-teman jangan melihat apa ya, mikir atau melihat konten kreator kayak YouTuber, wah duitnya banyak. YouTuber sih ya dia katanya. YouTuber loh, duitnya banyak. Enggak. Lihat dulu channelnya, kalau Lihat dulu penontonnya channelnya. ratusan ribu jutaan, nah itu YouTuber hebat. Kalau penontonnya seratusan, 200. Siapa tahu YouTuber tapi bisnisnya yang banyak di belakang layar. Nah, itu nggak Tidak apa-apa. bukan jadi suatu tolak Ya ukur kalau ya. begitu gitu masuk ya. Kalau gitu masuk. alhamdulillah. Emang YouTuber tapi bisnisnya tuh di belakang gitu. Tapi ini Jadi bisnis juga bisa jadi. boro-boro. Oke, nasihat terbaik yang diberikan kepada teman nih, mungkin teman-teman Bang Samot di sana nih, yang mau mencoba juga kayak Bang Samot ini sekarang tuh udah jenuh, kayaknya pengen jadi YouTube juga gitu ya. Jadi Ya. ada pesan dan kesan untuk mereka Kalau yang ya mungkin kalau ingin gitu. teman-teman ada yang mau jadi konten kreator, itu konten kreator banyak sekarang kan media sosial. Mau di YouTube berarti YouTuber, mau Facebook, Facebooker ya, konten kreator di Facebook, TikTok, TikToker, ya banyak, Instagram, lagi banyak lah pokoknya. Ya apa ya, belajar aja, belajar, jangan malu bertanya sama orang yang lebih sudah terjun lebih lama, jangan malu. Atau belajar di YouTube banyak cara bagaimana menjadi seorang YouTuber dari nol, itu banyak ada. Semua Jadi ada ya. pokoknya setelah jadi konten kreator ya konsisten lah. Terus cari dulu, itu dulu, tetapkan dulu konten apa yang mau dijalankan. Mau jadi konten kreator horor, jadi horor. Kreator otomotif ya berarti kayak balap-balapan. Terus konten sosial, belusukan kayak review-review apa. Pokoknya yang jelas harus konsisten. Tetap Iya. konsisten itu Konsisten. kunci, tetap kunci. Iya. Ada itu pesan-pesan untuk teman-teman siapapun itu ya, baik teman Bang Samot maupun teman-teman semua yang ada di sini yang mau jadi konten kreator baru tertarik gitu ya, tapi masih mikir-mikir. Mungkin gini ya, mungkin kalau memang sekarang nggak punya pekerjaan tetap, udah jalanin aja dulu itu, tapi sambil menyambil bolehlah. Nanti kalau udah yakin, nah mungkin itu ya. Sambil menyelam minum Susu, air. Nah, mungkin kalau udah paham ya sekiranya udah yakin nih, kalau udah yakin kayak Bang Samot yakin mau meninggalkan pekerjaannya baru mungkin ya. Itu pun siap dengan segala resikonya. Iya, Gitu. betul. Jadi kalau sekiranya masih labil, masih bingung nih mau jadi konten kreator tapi masih harus kerja, masih bingung, jadi mending jalani dulu ya. Ya. Terus iseng-iseng misalkan weekend, Sabtu Minggu, mungkin itu saran dari Bang Samot sih seperti itu. Adakah sedikit rasa sombong atau kebanggaan yang membahagiakan gitu ketika menyadari bahwa keputusan yang dianggap gila oleh banyak orang ya dulu berhenti gitu ya, terus ternyata membawa ke kehidupan yang diimpikan sekarang? Ternyata enak gitu ya. Enak ya Mas ya. Iya. Dulu kan berangkat subuh pulang petang gak kawin, sekarang pun masih sama. Iya sih. Ada rasa bangga, ada rasa Biasa aja sih. Biasa aja. Walaupun pekerjaan seorang YouTuber yang ini jadi YouTuber itu tidak cukup
populer tidak cukup, maksudnya dikenal orang nggak cukup dikenal orang lah maksudnya. Tapi yang penting mah penghasilan itu. Yang penting penghasilan. Penghasilan. Balik lagi duit, penting Iya, uang, uang. penghasilan, rezeki, tapi minim. Nah, ketika horor kita dikenal orang. Malah sempat kita bermain diundang TV di salah satu program misteri, pernah diundang, kita jadi talent. Terus mengenal selebritis misteri kayak Putana Lewu, Kesolepet, kita kenal, masuk kalau explore bareng, terus dikenal banyak orang lah. Nah itu nggak cukup. Jadi gini berarti yang paling penting mah ini. Jadi konsepnya kalau pengen nyari ini dengan mindsetnya jadi YouTuber itu salah. Itu salah. Tapi kalau misalkan mindsetnya pengen nambah relasi, pengen nambah pengalaman, nge-explore hobi, oke, itu pas ya. Jadi kembali lagi kalau misalkan bukan salah sih, tidak ada yang tidak mungkin ya, mungkin rezekinya di situ. Tapi mungkin maksudnya kalau tujuan kalian pengen jadi konten kreator atau YouTuber dengan mindsetnya, oh ini pasti jadi duit gede, jadi itu salah. Bukan artian salah, mungkin belum tepat ya, nggak tepat gitu. Tetap cari yang, kalau udah hoki masih ada ya yang hoki gitu melesat dapat duit. Yang ada yang hoki, bagus memang. Sudah nasibnya baik, ya banyak lah teman-teman yang udah sukses banyak. Mau di horor, mau di konten-konten lain, itu banyak teman yang udah sukses. Kadang-kadang mereka suka bingung, kok lu nggak naik-naik ya, padahal apa sih yang salah di channel lu. Kadang gua kalau nonton channel lu terhibur, suka ngakak, suka inilah, maksudnya menarik, tapi kok kenapa penonton lu sepi. Ada banyak yang bilang begitu, mau temen cewek, cowok, ataupun netizen ya, yang banyak yang suka DM di Instagram, di Facebook, di YouTube sendiri gitu, banyak. Kenapa bang? Kadang-kadang gue pikir lagi, balik lagi, apa bener? Balik lagi tuh, yang omongan-omongan orang pintar itu. Yang kali-kali dicoba lah, gak ada yang salah. Tapi nggak tahu lah, walau alam ya. Yang penting mah nggak sujon lah. Kalau emang ada orang zolim, ya biarkanlah Allah nanti yang balas, itu aja sih. Dari dulu gitu. Oke, aku doakan semoga siapapun itu yang dolim dibukakan pintu hatinya tertutup, kita saling memaafkan lah ya. Kalau makanya Abang Samad juga ya, kayak dalam hati apalagi habis sholat suka berdoa. Kalau ada ya orang yang memang dolim, kalau ada kesalahan dari Samad sendiri ya, mungkin ya ada kata-kata yang nggak enak ya, tapi kita nggak sadar ya kalau lagi bergaul atau lagi bareng-bareng. Mungkin kayak kita biasa, tapi kan setiap orang juga punya pandangan dan cara pikir yang berbeda gitu ya. Pokoknya selalu inilah, selalu minta ampunan ya sama Allah. Karena kita kan kodratnya manusia ya, tidak ada manusia yang sempurna. Gitu ya. Kita tidak luput dari kesalahan. Jadi mohon maaf kalau di sini juga ada kata-kata yang salah, baik sikap maupun perilaku. Kayak sedih ya, ini udah mau lebaran atau ya udah mau apa-apa. Oke, mungkin seperti begitu saja ya perbincangan kita bersama Bang Samad. Nanti kalau ada yang mau tahu detailnya boleh tulis komentar aja apa yang mau ditahu dari Bang Samad, apa tanggal lahirnya, umurnya gitu ya, namanya boleh di komentar aja gitu. Dia masih single nih, barangkali ada teman-teman yang iklan ya kan, boleh tanya aja. Oh, channel YouTube-nya apa dong? Barangkali teman-teman bisa. Channel YouTube-nya Bang Samad, tinggal klik aja Bang Samad. Pokoknya jangan lupa ya buat sahabat-sahabat subscriber Nina ya, yang udah 10 juta viewers ya. Jangan lupa di follow juga. Yes. Oke, ada terima kasih nih udah datang ke sini ya, udah meluangkan waktunya sedikit memberikan gambaran gitu ya. Awalnya aku mikir wah jadi konten YouTube banyak duit nih gitu ya, terkenal nih, ternyata tetap ya uang itu tergantung gimana kitanya mencarinya. Tapi kalau memang tujuannya untuk nyari duit di situ mungkin kurang tepat ya. Tapi kalau tujuannya untuk relasi terus mengeksplor ini oke lah ya. Kadang hoki-hokian juga sih ya. Hoki-hokian.
Kalau kita kembali lagi ke Sang Maha Pencipta, kalau Allah sudah Rezekinya di situ. tetapkan kamu sukses di YouTube udah. Tapi kalau Allah belum waktunya ngasih kesuksesan, tunggu aja, sabar. Nah, segala sesuatu mau dikejar seperti apapun, Iya. kalau memang bukan rezekinya, ya kita Betul. bisa apa ya. Kita sebagai manusia mungkin tugasnya ikhtiar, berdoa, Doa. kerjakan doamu dan doakan kerjaanmu. Gitu sih. Amin. Ada saran, kritik saran untuk Nina Inara official atau Ya, channel silakan. Curhat Bareng Nina ini, ada saran mungkin dari Bang Samad sendiri, ini harus diapain atau pindah gitu ya di sana gitu ya. Tinggal diperbaharui, dibagusin ini kan ya. Ini karena Dibikin studio. ini baru Tinggal dikasih atap nah, atap. atap yang tidak terlalu gede duitnya ya tuh. Itu lagi deh Pak. Ini konten tuh ceritanya nyari duit kan boro-boro ya belum apa-apa. Nggak usah Ini full, nah, kursi, nggak usah full. usah. Atapnya kasih awning yang yang transparan. Transparan. Biar nggak terlalu panas kalau Betul. pas panas Nah, gitu ya. Begitu. Biar Lihat nggak teman-teman hujan. tuh indah. Jadi di sana ada jalan tuh, lihat Lagi motor, kendaraan motor, mobil lihat tuh. itu tuh lagi perbaikan jalan, itu tuh lagi Iya. dibikin coran, Lagi dicor, dibikin beton jalannya. Iya. Oke. Oke, terima kasih semuanya. Thank you yang sudah nonton. Jangan lupa like, share, dan komen ya. Ya. Sekali lagi mohon maaf. Aku undur pamit. Saya Nina Inara dan Saya Bang Samad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.